Baik anak solihah. Baik, terima kasih kepada anak soleh solihah yang sudah menjawab salam dari Ustazah Mila. Baik anak soleh solihah, karena tadi sudah dibuka pada saat pembelajaran pertama kali, mungkin untuk pertemuan terakhir kita ini, pertemuan ketiga, cukup membaca ta'awuz dan basmalah saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tematik tema 6 sama seperti kemarin tema 6 dan subtema 1, hanya saja ini muatan IPA atau ilmu pengetahuan alam. Wow. Baik, Ustazah akan perbesar terlebih dahulu layarnya. Nah, baik ya, kelas 4, tema 6, cita-citaku, tema 1, cita-cita muatan ilmu pengetahuan alam. Sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Ustazah? Semangat sekali. Oke, next. Nah, baik anak soleh solihah. Coba anak soleh solihah perhatikan dari gambar kedua tersebut. Nah, di sini ada daur hidup ayam dan daur hidup kucing. Coba kita perhatikan sejenak ya. Nah, di daur hidup ayam ini terdapat dari telur. Lalu di dalam telur itu menjadi embiro. Lalu telur menetas. Setelah menetas menjadi anak ayam dan menjadi ayam dewasa. Lalu untuk daur hidup kucing ada anak kucing, lalu menjadi kucing muda dan menjadi kucing dewasa. Nah, anak solihah, apa sih daur hidup itu? Ada yang tahu apa daur hidup? Tidak. Baik, kita lihat. Next, selanjutnya. Oh, tidak bisa diklik next. Nah, daur hidup adalah suatu proses yang dialami makhluk hidup. Ustazah Mila ulangi, apa sih daur hidup itu? Daur hidup adalah suatu proses yang dialami makhluk hidup. Bagaimana Ustazah? Jadi dimulai dari awal pertama kali organisme, misalkan, nah di sini ada contohnya kupu-kupu, daur hidup kupu-kupu. Dimulai dari telur atau pertama kali organisme, lalu dia menjadi tumbuh. Setelah telur menjadi ulat. Dia tumbuh berkembang biak menjadi ulat.
atau selanjutnya menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu hingga menjadi makhluk hidup dewasa dan berkembang biak untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya. Nah, itu yang disebut dengan daur hidup. Jadi proses yang dialami makhluk hidup. Seperti hewan, manusia juga sama ya mengalami proses. Mengalami proses yang dialami makhluk hidup. Manusia contohnya dari bayi atau dari janin terlebih dahulu lalu menjadi embrio. Nah, lalu keluarlah menjadi bayi, setelah menjadi bayi menjadi anak-anak. Setelah itu menjadi remaja dan dewasa. Sama ya, hewan juga seperti itu. Di awal dari telur. Ini contoh dari daur hidup kupu-kupu. Kupu-kupu bertelur terlebih dahulu ya, lalu menjadi ulat. Telur itu mentas menjadi ulat, lalu setelah ulat menjadi kepompong. Biasanya ulat itu hinggap di batang atau dedaunan pepohonan untuk menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong barulah dia menjadi kupu-kupu. Itulah yang disebut dengan daur hidup. Proses yang dialaminya ya ketika hewan itu hidup. Lalu selanjutnya daur hidup hewan berdasarkan proses perubahan bentuk tubuhnya dapat dibagi menjadi dua. Oh, ternyata daur hidup hewan itu terbagi menjadi dua jenis. Nah, yang pertama ada daur hidup tanpa metamorfosis. Lalu yang kedua ada daur hidup dengan metamorfosis. Kita ulangi ya, daur hidup hewan berdasarkan proses berubah bentuk tubuhnya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis dan daur hidup dengan metamorfosis. Ustazah Mila, metamorfosis apa sih? Nah, metamorfosis adalah perubahan bentuk hewan secara bertahap setelah kelahiran atau penetasan hingga dewasa. Jadi metamorfosis itu seperti berubah nih dari kehidupan kecilnya sampai menjadi kehidupan dewasanya. Itu ada perubahan dalam bentuk tubuhnya. Contohnya tadi ya, seperti kupu-kupu. Kalau kupu-kupu kan tadi dari ulat menjadi kupu-kupu. Itu kan beda bentuknya ya. Ada ulat lalu menjadi kupu-kupu. Lah itulah yang disebut dengan metamorfosis. Berarti tadi kupu-kupu itu termasuk hewan yang yang daur hidupnya itu dengan metamorfosis atau perubah bentuknya sangat-sangat berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Itu sangat beda ya. Beda dengan tadi. Nah, beda dengan yang anak soleh-soleh perhatikan yang tadi dengan kucing. Kalau kucing dari kecil sampai dengan dewasa itu bentuknya sama. Yang membedakan hanya proses dari anak kucing ke kucing muda dan kucing dewasa. Kalau tadi kupu-kupu, nah dia ulat terlebih dahulu barulah bisa menjadi kupu-kupu. Tidak bisa dari telur tiba-tiba menjadi kupu-kupu. Ya, telur, ulat, kepompong dan baru kupu-kupu. Itulah yang disebut dengan metamorfosis. Perubahan bentuk hewan secara bertahap, secara kelahiran, atau setelah hingga dewasa. Ustazah Mila, daur hidup tanpa metamorfosis itu apa? Nah, kita lihat ya.
Daur hidup tanpa metamorfosis adalah daur hidup hewan yang diawali dari lahirnya atau menetasnya hewan baru yang bentuk tubuhnya sama dengan bentuk tubuh induknya. Jadi jika daur hidup tanpa metamorfosis itu dari dia lahir sampai dewasa itu sama bentuknya. Seperti tadi kucing ya, dari dia bayi sampai kucing dewasa sama bentuknya seperti itu ya. Beda dengan daur hidup dengan metamorfosis. Nah, jika daur hidup dengan metamorfosis adalah daur hidup sekelompok hewan yang lahirnya dengan bentuknya yang berbeda. Ingat ya, jika daur hidup dengan metamorfosis itu berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk yang bertahap hingga dewasa. Contohnya sama seperti yang tadi kupu-kupu. Berarti kupu-kupu itu daur hidupnya dengan berkembang biaknya dengan metamorfosis. Dari awal dia lahir, telur menjadi ulat dan menjadi kupu-kupu. Beda ya, beda dengan induknya. Oke, kita akan bahas daur hidup tanpa metamorfosis terlebih dahulu. Nah, ini dia contohnya ya, daur hidup tanpa metamorfosis. Di sebelah kiri Ustazah Nila ada kucing. Kita lihat, dari anak kucing hingga kucing dewasa, bentuknya sama ya, masih tetap kucing. Ini disebut kucing, lalu ini juga sama disebut kucing, dan ini pun sama disebut kucing. Yang membedakan adalah ini anak kucing, ini kucing muda, dan ini kucing dewasa. Dan di sebelah kanan Ustazah Mila ada kadal ya, di sini pun ada kadal. Nah, kadal diawali dari bertelur, lalu menjadi kadal anak atau anak kadal. Setelah anak kadal menjadi kadal dewasa. Itu ya, inilah yang disebut dengan daur hidup tanpa metamorfosis. Lalu bagaimana Ustazah Mila? Kenapa? Hanya beda ukuran. Betul, hanya beda ukuran saja. Tapi dia sama ya jenisnya. Tidak berubah-ubah. Nah, lalu Ustazah, iya Kakak Razan? kalau ikan cupang dari hidupnya tanpa metamorfosis apa dengan metamorfosis? Baik. Kalau ikan bagaimana Ustazah Mila? Kita lihat ya. Nah, ini untuk daur hidup tanpa metamorfosis dari bertelur, lalu dari anak ikan sampai dengan ikan dewasa bentuknya sama atau tidak? Kakak Razan, bentuknya sama atau tidak? Kakak Razan pernah pelihara ikan tidak? Saya pelihara ikan. Nah, jenis bentuknya sama tidak? Soalnya ikan cupang aku udah punya anak. Nah, betul. Jadi ikan itu termasuk dari daur hidup tanpa metamorfosis karena bentuknya tidak berubah-ubah, tetap menjadi ikan kecil, ikan dewasa ya. Lalu bertelur lagi. Terus berkembang biak. Setelah telur menjadi bayi ikan, lalu menjadi ikan dewasa, terus bertelur lagi sampai seterusnya. Itu yang disebut dengan daur hidup tanpa metamorfosis. Jadi Kakak Razan, ikan termasuk daur hidup tanpa metamorfosis atau hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Jadi ikan itu tidak mengalami metamorfosis ya Kakak Razan. Nah, baik selanjutnya, daur hidup dengan metamorfosis. Kalau tadi daur hidup tanpa metamorfosis, dia jenisnya sama, tidak berubah-ubah. Lalu bagaimana dengan daur hidup dengan metamorfosis? Nah,
Daur hidup dengan metamorfosis kita lihat. Nah, ini dia contohnya anak soleh-solihah. Daur hidup dengan metamorfosis. Ternyata daur hidup dengan metamorfosis itu dibagi menjadi dua jenis. Ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Kita akan bahas terlebih dahulu metamorfosis sempurna, ya. Wow. Nah, metamorfosis sempurna adalah bentuk tubuh yang sangat berbeda sekali dengan induknya. Sangat-sangat berbeda. Mana contohnya? Ini di bawah contohnya ya. Dari dia bertelur menjadi ulat dan menjadi kupu-kupu. Kita lihat ulat dan kupu-kupu beda tidak? Sangat beda ya. Berbeda sekali Ustazah Mila. Ulat disebutnya ya ulat. Kupu-kupu ya disebutnya kupu-kupu. Beda dengan tadi hewan kucing, ikan yang disebutkan dengan Kakak Razan. Nah, itu sama disebutnya ikan saja gitu. Bentuknya pun sama, tapi untuk daur hidup dengan metamorfosis atau dengan perubahan ini dia berbeda dari ulat menjadi kupu-kupu. Nah, untuk jenis yang kedua, betul untuk jenis yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Kalau tadi dengan sempurna, kalau metamorfosis sempurna itu benar-benar sangat berbeda ya dari bentuk awalnya dengan bentuk induknya. Lalu metamorfosis tidak sempurna yaitu bentuk hewan muda mirip dengan induknya. Kalau tadi berbeda, kalau tidak sempurna hanya mirip saja ya. Hanya mirip. Contohnya apa Ustazah Mila? Ini dia contohnya. Di sini ada daur hidup belalang. Nah, belalang ini salah satu jenis daur hidup dengan metamorfosis tidak sempurna atau dari sejak dia lahir sampai dengan dewasa itu hampir mirip dengan induknya, tapi berbeda. Nah, kita lihat dari telur menetas menjadi nimfa. Ustazah Mila, nimfa itu apa? Nimfa itu telur berkembang menjadi bayi serangga yang sudah menyerupai kalau ini belalang ya, yang sudah menyerupai belalang tetapi tanpa sayapnya. Kita lihat nih nimfa yang di sini, nimfa yang pertama tidak ada sayapnya ya. Lalu proses kedua sama masih menjadi nimfa. Lalu proses ketiga sama ya, disebut dengan nimfa juga tapi tidak ada sayapnya. Kita lihat nih di sini tidak ada sayapnya. Berbeda dengan yang sudah menjadi dewasa atau imago, biasa disebut dengan imago. Di sini belalang dewasa atau imago ada sayapnya. Dan sebelum dia ada sayapnya, dia menjadi nimfa terlebih dahulu, belalang yang tanpa sayapnya. Jadi metamorfosis tidak sempurna itu bentuk hewan mudanya dengan induknya atau dengan belalangnya itu mirip ya, hampir mirip. Jika nimfanya itu memang nimfa itu masih berbentuk belalang, tapi dia belum ada sayapnya. Tapi jika belalang dewasa dia sudah memiliki sayap. Hanya itu saja ya yang membedakan. Makanya disebut dengan metamorfosis tidak sempurna atau perubahannya tidak sempurna. Berbeda dengan metamorfosis sempurna. Ini sangat-sangat jauh sekali berbedanya ya, dari ulat menjadi kupu-kupu. Baik anak soleh-solihah, sampai sini sudah paham? Alhamdulillah sudah paham ya. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan, Ustazah Nila akan kembali mengulas. Kita ulang ya. Daur hidup hewan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis dan dengan metamorfosis. Metamorfosis itu perubahan bentuk hewan ya. Jadi metamorfosis itu perubahan bentuk hewan.
untuk daur hidup tanpa metamorfosis itu dari dia lahir hingga menjadi dewasa itu sama bentuknya, tidak ada yang berbeda. Lalu untuk daur hidup dengan metamorfosis atau dengan perubahan, berarti daur hidupnya itu dari dia lahir sampai dewasa itu mengalami perbedaan atau perubahan. Daur hidup tanpa metamorfosis contohnya adalah kucing, kadal dan seterusnya dan sejenisnya ya. Dari dia anak-anak atau bayi menjadi dewasa sama disebutnya kucing-kucing juga gitu. Kadal disebutnya kadal juga. Tapi beda dengan daur hidup dengan metamorfosis. Dari dia lahir telur menjadi ulat disebutnya ulat. Lalu setelah dewasa disebut dengan kupu-kupu. Lalu ada belalang. Belalang dari telur disebut dengan nimfa. Nimfa itu belalang yang tanpa sayap ya. Nah, lalu sudah dewasa dia disebut dengan belalang atau imago. Jadi berbeda ya. Oke, anak soleh-solihah sudah paham? Oke. Baik, jika sudah paham, alhamdulillah. Baik, juga jika sudah paham, anak soleh-solihah, silakan bisa dibuka buku tematiknya halaman 21. Maaf, halaman 22. Maaf Ustazah, kakak lagi di luar jadi tidak membawa buku. Oh, seperti itu. Baik, Kakak Hafizah, silakan nanti diperhatikan ya. Silakan anak solih-solihah dibuka halaman 21-nya ya. Iya, Kak, sudah selesai. Oke. Baik, anak solih-solihah, di halaman 21 di situ ada pertanyaan. Di nomor 1 halaman, hal-hal penting apakah yang dapat kamu simpulkan berdasarkan bacaan di atas? Wah, tadi anak soleh-solehah tidak perlu membaca, sudah mengetahui ya. Tadi Ustazah Mila sudah mempresentasikan. Nah, daur hidup hewan. Apa sih daur hidup hewan itu? Silakan anak soleh-solehah dikerjakan. Lalu nomor 2, daur hewan tak bermetamorfosis. Lalu nomor 3, daur hewan bermetamorfosis. Di sini ada 5 pertanyaan. Silakan anak soleh-solihah jawab sesuai sekemampuan anak soleh-solihah dan sepengetahuan anak soleh-solihah. Nomor 1 sampai dengan 5 ya. Halaman 21 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sampai dengan halaman 22. Ustazah Mila berikan waktu. Ustazah Mila akan berikan waktu, ya Kakak Yuda. Terlihat sama hal penting. Hal penting. Nah, itu pengertiannya. Apa sih yang kalian ketahui tentang daur hidup? Nomor 2, apa yang kalian ketahui tentang daur hidup tak bermetamorfosis atau tanpa metamorfosis? Jadi yang di samping itu bisa pengertiannya ya, atau yang kalian ketahui. Oke, silakan anak solih-solihah. Ustazah Mila beri waktu. Iya, Kakak Gama? Betul, dari halaman 21 ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5. Ustazah Mila beri waktu sampai dengan 10 menit. Wow, sepertinya terlalu lama ya, 10 menit ya. 7 menit. Silakan anak solih-solihah dimulai dari sekarang. Oke, ada pertanyaan tadi dari Kakak Alfi, bagaimana caranya? Kakak Alfi sudah dibuka halaman 21-nya? Sudah. Nah, di halaman 21 situ ada pertanyaan ya. Sudah azan. Iya, sudah azan ya. Ustazah minta waktunya sampai dengan jam 12 lewat 25 menit. Tidak apa-apa ya anak soleh-solihah ya. Nanti yang Iwan bisa sholatnya di rumah ya, atau nanti bisa menyusul di masjid. Mohon maaf sebelumnya.
Karena nanggung, setelah ini sudah selesai. Oke, 1 menit berlalu. Dari tadi tuh di tempat itu. Apa? Kamu baru ke situ? Lah. Ya, Ustazah. Ya, tunggu sebentar ya. Nah, di halaman 22, coba anak soleh-solihah perhatikan. Di nomor 2-nya ya, temukan 5 jenis hewan di lingkungan sekolahmu dan tentukan jenis daur hidupnya. Nah, anak soleh-solihah tidak perlu melihat di lingkungan sekolah karena anak soleh-solihah sedang di rumah ya. Jadi anak soleh-solihah cukup lihat nih di lingkungan rumah anak soleh-solihah ada hewan apa saja sih. Misalkan anak soleh-solihah melihat ada bebek. Misalkan, lalu ada nyamuk Ustazah Mila di rumah saya, atau ada tawon di rumah tetangga saya. Nah, boleh dicantumkan di situ. Lalu anak soleh-solihah silahkan tentukan bebek itu termasuk jenis daur hidup apa sih? Misalkan, di sini Ustazah Mila akan menjawab soal dari Ustazah Mila. Bebek, ada yang tahu bebek itu jenis daur hidup apa? Dengan metamorfosis. Kenapa? Tanpa metamorfosis. Betul, Kakak Haura, tanpa metamorfosis. Jadi bebek ini tanpa metamorfosis ya, atau tanpa perubahan. Tidak ada perubahan dari bebek bayi, Bebek bayi disebutnya apa bebek bayi? Apa? Itik. Nah, jadi tidak ada perubahan ya. Jadi ini tanpa metamorfosis. Lalu coba Ustazah Mila ingin bertanya nih kepada Kakak Alfi. Kakak Alfi. Saya sudah selesai. Alhamdulillah. Oke, Kakak Alfi. Kakak Alfi, nyamuk itu jenis daur hidup tanpa metamorfosis atau dengan metamorfosis? Metamorfosis bukan. Kenapa? Dengan metamorfosis atau tanpa metamorfosis? Metamorfosis. Betul, nyamuk itu jenis daur metamorfosis atau dengan metamorfosis. Kenapa Kakak? Ada yang ingin menjelaskan kenapa nyamuk itu jenis daur hidup dengan metamorfosis? Karena Iya. Coba Kakak Gama. Iya, Kakak Gama. Karena dari lahir sampai dewasa bentuknya berbeda. Betul, karena nyamuk itu memiliki metamorfosis ya, atau perubahan dari dia lahir sampai dengan induknya atau dengan dewasanya itu berbeda. Coba Kakak Haura bisa dijelaskan daur hidup nyamuk? Karena dari telur, larva, pupa, dan nyamuk dewasa. Nah, jadi sebelum menjadi nyamuk, nyamuk sebelum jadi nyamuk dewasa itu telurnya menjadi larva terlebih dahulu. Anak soleh-solihah pernah melihat larva kan ya? Nah, jadi sebelum jadi nyamuk dia berproses menjadi larva. Makanya nyamuk itu disebut dengan jenis daur hidup dengan metamorfosis atau dengan perubahan jenisnya. Next, terima kasih Kakak Haura dan Kakak Gama.
Coba Kakak Naufal. Kakak Naufal. Kakak Naufal. Oke, next. Coba di sini ada Kakak Yaya. Kakak Yaya. Tawon itu jenis daur hidup apa? Jenis daur hidup. Tawon? Kakak Yaya tahu bagaimana tawon sebelumnya? Metamorfosis sempurna. Betul, tawon itu termasuk jenis daur metamorfosis. Terus tadi ya betul ya dengan sempurna. Kenapa sih sebelum menjadi tawon? Jadi anak soleh solihah pernah melihat tawon? Pernah. Kalau ngeliat tawon kita harus bilang pahit-pahit. Hah? Kalau melihat tawon harus bilang pahit-pahit? Memang iya? Iya, Ustazah. Iya, takutnya kan, Ustazah. Wah, itu tidak benar, kata siapa? Nah, jadi tawon tuh memiliki jenis yang berbeda dengan induknya. Oke, Ustazah cepatkan Tapi kalau di ya. rumah aku kayak gitu saja. Kalau di rumah aku, teman-teman aku kalau ada tawon, pahit-pahit. Oh, tidak. Justru tawon itu hewan yang ada dalam Al-Quran dan sangat banyak manfaatnya loh. Oke, coba Kakak Danis. Ada Kakak Danis? Oke, next. Coba Kakak Hafiza. Ada Kakak Hafiza? Ada, Ustazah. Nah, Kakak Hafiza, sapi itu termasuk jenis daur hidup apa? Sapi. Sapi? Tanpa metamorfosis, Ustazah. Betul, Kakak. Betul, Kakak Hafiza dan Kakak Akila tanpa metamorfosis. Coba Kakak Hilal. Ada Kakak Hilal? Kakak Hilal, kenapa sapi disebut jenis daur hidup tanpa metamorfosis? Maksudnya suaranya agak putus-putus. Sapi disebut dengan jenis daur hidup tanpa metamorfosis. Kenapa sapi itu disebut dengan jenis daur hidup metamorfosis? Karena anaknya mirip dengan induknya. Karena anaknya mirip dengan induknya, tidak ada perubahan. Betul. Good, Kakak Hilal. Oke, sekarang next Kakak Anissa. Ada ya Kakak Anissa ya? Kakak Anissa, kucing. Jenis daur hidup apa? Tanpa metamorfosis. Kenapa? Tanpa metamorfosis. Betul, Kakak Anissa. Kenapa ya Kakak Fatir kucing disebut dengan kucing memiliki perkembangan hidup tanpa metamorfosis? Karena anaknya mirip sama dengan induk. Karena mirip, karena jenisnya tidak berubah-ubah ya, betul. Atau bahasa anak soleh-solihah mungkin masih mirip ya, atau jenisnya masih sama, disebut kucing juga, tidak ada perubahan seperti kupu-kupu dan ulat. Oke, anak soleh-solihah, mungkin anak soleh-solihah bisa menulis ini di kolom di halaman 21 di kolom nomor 2. Silakan ya Ustazah Mila beri waktu 1 menit untuk menulis karena sangat sedikit ya untuk menulisnya pun. Oke, silakan 1 menit dari sekarang anak soleh solihah. Menulis apa, Ustazah? Ini menulis yang ada di layar. Yang ini. Betul, yang di halaman 22. Akila sudah, Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih Kakak Akila. Yang bebek nyamuk tahun cabai. Betul, betul. Alhamdulillah Kakak Haura sudah, terima kasih.
Betul, gampang sekali ya. Mungkin nanti anak soleh-solihah ketika sedang jalan-jalan di kebun binatang atau sedang di jalan bertemu dengan hewan, wah itu jenis daur hidup tanpa metamorfosis. Ih, bunda itu mah dengan metamorfosis. Ih, ayah itu mah tanpa metamorfosis gitu. Jadi anak soleh-solihah bisa mengingatnya ya dalam kegiatan sehari-hari. Oke, alhamdulillah karena banyak sudah selesai ya. Baik anak solih-solihah, mungkin pembelajaran kali ini Ustazah Mila cukupkan karena sudah pukul 12.30. Terima kasih kepada anak solih-solihah yang sudah bergabung pada Google Meet kali ini. Nah, untuk di halaman 21 dan di halaman 22 bagi anak solih-solihah tadi yang sudah menulis bisa dikirimkan ke Ustazah Mila sebagai bukti ya, atau nanti khawatir anak solih-solihah ada kesalahan dalam penulisan. Sekali lagi Ustazah Mila ucapkan terima kasih dan Ustazah Mila ucapkan terima kasih juga kepada mungkin di sini ada ayah bundanya di sampingnya yang sudah mensupport atau memberikan fasilitas Google Meet hari ini. Baik anak solih-solihah, ya ada pertanyaan? Berarti di foto ya Ustazah? Betul, di foto ya, karena tadi Ustazah Mila belum sempat bertanya kepada semuanya. Tadi ada beberapa yang belum ya. Mungkin yang belum next bisa selanjutnya akan Ustazah Mila tanya-tanya. Oke, sebelum ditutup apakah ada pertanyaan? Tidak Ustazah. Tidak ada. Baik. Tidak ada. Baik, jika tidak ada mungkin kita cukupkan saja ya anak soleh-solihah. Sekian dari Ustazah Mila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.